Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang PPKN ya. Kalau kemarin kita pengertian hak dan apa aja hak itu, hak kita sebagai warga masyarakat juga ada, hak menggunakan fasilitas umum dan mengikuti kegiatan warga ya. Itu sudah Miss jelaskan, ini sudah ada penambahan sedikit tentang berbagai jenis hak ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Itu ada beberapa, nanti Miss jelaskan, tapi kita review dulu pelajaran yang kemarin. Apakah kamu masih ingat arti kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Ingat ya teman-teman, kita harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Misalnya, mematuhi peraturan lalu lintas dan peraturan tempat tinggal. Kita juga harus menjaga kebersihan di tempat umum. Kita akan mendapat manfaat jika selalu mematuhi dan melaksanakan kewajiban. Manfaat-manfaat tersebut antara lain, tercipta lingkungan yang tertib dan teratur, sehingga suasana menjadi nyaman. Jika kita selalu menjaga kebersihan, maka lingkungan juga menjadi bersih, sehingga kita terhindar dari penyakit. Kerukunan antar warga pun akan tercipta jika kita selalu menghormati dan menghargai orang lain. Apakah kamu masih ingat arti hak? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Contoh-contoh hak di lingkungan masyarakat antara lain menggunakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan taman bermain. Selain itu, kita juga berhak mengikuti kegiatan warga seperti posyandu dan senam bersama. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kewajiban dan hak ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan ya nak. Keduanya saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, sebagai kita pribadi di rumah, di sekolah gitu ya, atau dimanapun. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang mengutamakan kewajiban daripada hak. Nah, kita pasti sering mendengar ungkapan yang berbunyi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tahukah kamu arti dari ungkapan tersebut? Nah, arti dari ungkapan itu adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Ungkapan tersebut dapat dihubungkan dengan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Nah, kita sebaiknya melaksanakan kewajiban dulu, nak, baru kita memperoleh hak kita. Nah, sikap tersebutlah yang sesuai dengan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, artinya memberi itu lebih baik daripada menerima. Nah, jika kita bersikap seperti itu, nak, maka kita itu sudah menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Lihat di sini ada kewajiban mengenakan helm saat berkendara dengan sepeda motor. Nah, kemudian haknya apa yang kita dapatkan? Yaitu menggunakan jalan raya seperti itu ya. Terus yang kedua ada contoh lagi, menunggu bus dengan tertib di halte bus. Nah, hak yang kita dapatkan adalah menggunakan fasilitas umum berupa bus saat bepergian. Nah, seperti itu ya. Nah, di halaman 49 kalian bisa lihat juga, itu ada beberapa contoh juga. Antara lain kewajiban mengantri dengan tertib saat membeli tiket di kebun binatang. Itu kewajiban kita. Nah, haknya adalah kita bisa menyaksikan hewan-hewan di dalam kebun binatang. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya kewajiban kita membayar makanan yang kita beli. Nah, apa yang hak yang kita dapatkan? Ya, kita bisa makan dengan apa yang sudah kita beli gitu ya. Sampai sini anak-anak paham? Terus banyak banget ya contoh-contoh yang bisa kita dapatkan untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban ini. Jadi ingat ya, usahakan kalian melaksanakan kewajiban dulu baru mendapatkan hak atau memperoleh hak ya. Oke, yang kedua bisa kalian jelaskan tentang batas-batas hak setiap orang. Nah,
hak ini pasti ada batasnya ya nak ya, nggak semuanya hak terus kita tuntut gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan memperoleh banyak hak gitu ya di lingkungan kita ya, di lingkungan masyarakat, sekolah, rumah gitu ya. Ada berbagai jenis hak yang kita peroleh dan kita dapat menerima dan memanfaatkan hak-hak yang kita peroleh itu dengan sebaik-baiknya. Nah, namun kita memiliki batas dalam memanfaatkan hak-hak tersebut. Hak yang kita miliki itu dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, saat menjalankan hak, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Nah, coba lihat di sini ada contoh sikap kita menghormati hak orang lain saat menjalankan hak yang kita miliki. Contoh di sini, Mita berhak memiliki hewan peliharaan, tapi Mita tidak boleh membawa hewan peliharaan itu saat naik kendaraan umum atau di tempat umum ya nak, karena itu akan mengganggu pengguna jalan atau pengguna kendaraan umum lainnya ya. Kan nggak semua orang suka binatang, nah ada juga yang nggak suka ya, seperti itu contohnya. Kemudian di dalam buku kalian halaman 50 juga di sana dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak menggunakan jalan raya, tapi pengendara kendaraan bermotor juga menghormati hak pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Kemudian Alex dan Edo mempunyai hak bermain sepeda di jalan kompleks rumah. Nah, tapi Alex dan Edo tidak boleh bersepeda di trotoar karena itu menghormati hak pejalan kaki ya nak ya. Ada lagi contoh di halaman 51 yaitu Bayu dan teman-temannya ingin bermain sepak bola. Akan tetapi bermain termasuk hak anak kan, tapi Bayu dan teman-teman di sembarang tempat ya, harus bermain sepak bola di setempatnya ya, di lapangan bola seperti aturan. Nah, kalau kalian main di jalanan, jalan itu adalah tempat orang berkendara, bukan tempat bermain. Oke? Kalian harus tahu tempat-tempatnya ya nak ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Oke? Nah, apakah sampai sini penjelasan Miss Deka sudah cukup? Miss rasa sudah cukup jelas. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya ke Miss Deka ya. Oke, see you.